Assalamualaikum, saya Idi. Kita mulakan dengan salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Mubarak ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Fil alamin annaka hamidun majid. Misteri Jabal Uhud semasa saya ke Umrah 2023. Masa berjalan seperti biasa sebelum berangkat ke Madinah dan Mekah. Banyak pikiran yang terbayang seperti teruja dan banyak persoalan yang terfikir apa yang akan terjadi di Madinah dan Mekah nanti. Tibalah masa yang dinantikan, waktu untuk pergi umrah. Tapi sebelum pergi menunaikan umrah, saya pergi Turki dulu untuk jalan-jalan, melawat masjid-masjid dan tempat bersejarah. Dan tujuan utama adalah Istana Topkapi untuk melihat berangan peninggalan para nabi-nabi pada masa lalu dan melihat bandar-bandar bersejarah, tembok-tembok masa zaman perang dahulu. Setelah seminggu berada di Turki, tibalah hari untuk pergi ke Madinah. Pada hari pertama berada di Madinah, terus ke hotel dan berehat. Bila masuk waktu Isya di hari pertama, saya pun terus pergi ke Masjid Nabawi dan sholat di dalam Masjid Nabawi. Di hari kedua pula kami keliling Masjid Nabawi dan dibawa ke Telaga Nabi di dalam Masjid Nabawi. Hari berjalan seperti biasa, hati menjadi tenang dan terasa seperti semua masalah dunia ini hilang dari pikiran yang selama ini banyak. Di hari ketiga, barulah keluar untuk melawat masjid-masjid di Madinah dan melawat tempat bersejarah yaitu Jabal Uhud. Disinilah Jabal Uhud terjadi sesuatu yang ganjil dan misteri. Sebelum kami para jemaah naik ke Jabal Uhud, Ustadz yang membawa kami bercerita tentang perang Uhud dan membuatkan saya merasa sedih dan mengeluarkan air mata pada masa itu. Selepas Ustadz selesai bercerita tentang perang Uhud, baru kami diberikan masa untuk naik ke Jabal Uhud. Di pikiran saya pada masa itu, apalagi cari batu untuk bawa pulang dan buat batu cincin. Memang itu hobi saya. Sebab saya suka buat cincin sendiri, yaitu batu yang cantik. Oke, kita sambung cerita semasa naik ke Jabal Uhud. Dan sambil mencari-cari batu, pada masa itulah sesuatu yang misteri dan mistik terjadi. Saya melihat seorang wanita berdoa sambil menepukkan tangannya ke Jabal Uhud. Dan apa yang membuatkan saya terpegun adalah tiba-tiba ada benda yang terkeluar dari celah-celah batu itu. Apa yang keluar adalah seperti pasir berwarna emas mengalir seperti air. Dan saya bertanya kepada wanita itu sebab saya ingin mengetahui benda apa yang keluar dari batu itu. Tapi wanita itu cuma suruh saya senyap dan jangan bising. Yang mengherankan, pada masa itu ramai orang dan tidak seorang pun yang perasan wanita itu lakukan apa. Dan saya pun meninggalkan wanita itu sebab tujuan saya cari batu. Dan akhirnya saya dapat batu cantik untuk buat mata cincin. Dan saya pun bawa balik batu itu ke hotel. Disinilah hati saya berdebar-debar, perasaan seram sejuk. Tapi saya tenangkan diri. Saya mengambil wudhu dan sholat maghrib. Dan hati tenang. Dan selepas Isya saya tertidur. Disinilah saya bermimpi suasana perang. Dalam mimpi saya terjumpa seorang yang tangannya terputus dan melihat dengan ratapan yang tajam seperti marah. Saya terus terbangun dan batu itu ada di sebelah saya. Sedangkan batu itu di dalam beg saya. Macam mana boleh berada di sebelah saya ketika saya terbangun. Dan saya pun mengambil wudhu untuk sholat sunat meminta petunjuk apa yang harus saya lakukan. Ketika itu saya diberi petunjuk dan saya memberitahu Ustadz apa yang berlaku. Dan Ustadz itu menyuruh saya untuk tinggalkan batu itu
Ya, saya akan tinggalkan batu itu pada keesokan harinya saja, dan saya pun tidur kembali. Dan saya diberikan mimpi lagi, ada seorang yang memintakan saya buang batu itu dekat dengan telaga Nabi Muhammad yang berada di tepi Masjid Nabawi. Selepas kejadian itu, tidak apa-apa lagi yang terjadi, semua urusan dipermudahkan. Di Madinah, syukur Alhamdulillah. Cerita sampai di sini. Ada masa secerita masa di Mekah lagi. Semoga Anda terhibur. Ada salah dan silap, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jangan biarkan hidup Anda diselubungi misteri. Terima kasih.